Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan bahas sebuah video yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman diundang oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam rangka di Banten ya, di Kresek. Dan nanti ada ceramah dari Said Syed Alwi yang mana beliau zuriyah Rasul dari Wali Songo. Kita lihat saja ke videonya. Yang jadi Bupati Tangerang Kirisidi yang jadi camat Kresek Abu Syafuddin. Jadi dulu mah para kiai itu, kemudian belakangan nggak ada kiainya, nggak ada santrinya, ya semua profesor semua. Memang mestinya itu kalaupun mau jangan kiai semua, santri semua, profesional semua, mestinya ada perpaduan antara santri dan profesional. Ahlul bait Nabi kalau nggak belajar ke ulama ya bodoh jadinya ya, walaupun keturunan Nabi kalau nggak belajar kepada ulama bodoh. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Lah kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Gitu. Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Kemudian Habib yang Wahabi ada. Habib menjadi Wahabi, bahkan menjadi Ustadz Wahabi. Suka mensyirik-syirikan, membid'ah-bid'ahkan, ada. Apa kita mau ngikutin yang begitu? Asal kata Habib itu. Yang Syiah, yang Rafidhah banyak. Habib yang jadi PKI dulu ketika pemberontakan PKI, G30, ketika zaman PKI yang jadi penggerak itu Habib ada. Jadi jangan asal Habib. Awas, hati-hati ini doktrin ya, awas. Ada orang yang mendoktrin kalau ngaji itu ke Habib supaya tidak sesat katanya. Nah kalau Habibnya sesat gimana? Ini banyak sekarang doktrin yang supaya umat masyarakat Indonesia ini menjauhi para ulama, para kiai yang jelas mereka sanad ilmunya, kemampuannya, kealimannya. Bahkan di antara para kiai, para ulama itu juga mereka keturunan Rasul, zuriyah Rasul juga. Dari jalur laki-laki ataupun yang perempuan juga ada semuanya di Indonesia. Cuma mereka nggak melabelkan diri Habib, menutup-nutup. Kebanyakan mereka masih menutupi nasab-nasab mereka dengan ketawaduan. Mereka cuma menonjolkan keilmuan, kealiman. Nah ini yang cuma modal nasab ini sekarang banyak war-war nih, mendoktrin umat dengan doktrin overdosis, kadang dengan doktrin cerita-cerita fiksi yang overdosis. Contoh mengatakan bahwa Al-Imam Al-Faqih Muqaddam itu derajatnya lebih dari Syekh Abdul Qadir, dan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam berkata, ya boleh saat ini di dunia Syekh Abdul Qadir itu masyhur, tapi lihat nanti di akhirat maka akulah yang lebih masyhur, bahkan aku ini mencapai derajat mujtahid mutlak. Dinisbatkan kalimat itu kepada Al-Faqih Muqaddam katanya. Gak ada. Sumbernya dari mana? Kalau ada Habib yang seperti itu banyak Habib-Habib yang ngarang cerita tuh banyak. Ya, banyak Habib-Habib yang ngarang cerita, overdosis. Jadi apa doktrin-doktrin saja, jangan diikuti yang seperti itu. Jangan diikuti. Awas, hati-hati. Jadi jangan fanatik buta. Rasulullah melarang fanatik buta. Jangan asal. Kemudian kalau Habib kalau melakukan kesalahan bahkan menentang syariat, kemudian dianggap wajar, biasa, biarin aja gimana? Nggak boleh. Rasulullah melarang itu, nggak boleh. Rasulullah nggak pernah menghalalkan perubahan syariat yang dilakukan oleh keluarganya, nggak boleh. Jangan merusak syariat. Nabi Muhammad lah yang Rasul, Sayyidina Muhammad lah yang menjadi tuntunan kita. Jadi kalau ada sekarang aku turunan yang merubah syariatnya, jangan diikuti. Harus hati-hati. Banyak doktrin sekarang, doktrin ini overdosis ini. Apa-apa juga overdosis, jangankan itu. Sambel overdosis muncrut.
tipes, ya kan, overdosis. Walaupun tadinya halal, overdosis, lewat. Sekarang banyak cerita-cerita overdosis, bab karomah lah, ini lain sebagainya, banyak yang disandangkan apa supaya ngedongkrak. Yang supaya apa? Nanti kelompoknya gampang nyari duit dari umat, supaya umat itu terkesan, terkesima dan takut kualat. Itu banyak sekarang. Yang doktrin-doktrin ini dimunculkan untuk apa? Untuk meredam dominasi para kiai, para ulama yang benar-benar masyhur dengan keilmuan, amal soleh, dengan kewaliannya. Ya, seolah-olah kalau itu mah kiai, ya beda dengan Habib. Kalau Habib walaupun bodoh itu lebih 70 ya, derajat lebih mulia dibandingkan kiai. Nah, Habib satu yang bodoh Habib satu itu lebih mulia dibandingkan 70 ulama, dibandingkan 70 kiai. Nah, ini doktrin overdosis gitu. Jangan diikuti, nanti maboknya, mabok nasab nanti. Mabok nasab, mabok keramat gitu kan. Jadi mabok nantinya, orang mabok kan nggak bagus. Kita ngelindur, ngelantur. Mau Habib siapa yang ngomongnya itu nggak usah diikutin. Ya. Udah belajar yang benar. Kalau kita melihat ada orang yang bukan Habib tapi alim, soleh, belajarlah kepada mereka. Belajarlah kepada mereka. Gak harus dari Habib kok. Ya syukur-syukur ya keturunan Rasul, Sayyid, Syarif, gitu kan. Kemudian alim, akhlaknya bagus, ya syukur-syukur. Kalaupun bukan seorang Sayyid, bukan seorang Syarif, lantas kemudian dia alim, orang tersebut orang soleh, dia memegang sanad ilmu, ya dulang ilmunya, kita belajarlah kepada mereka. Walaupun kita ini keturunan Rasul, walaupun kita ini Sayyid, walaupun ini Syarif gitu kan, ya belajarlah kepada yang bukan Syarif tapi alim, wirai, bener akhlaknya soleh, mulia. Bergurulah kepada mereka. Dan jangan sombong mentang-mentang ane ini Sayyid, ane ini Syarif. Wahai kiai, ente pakai sarung BHS ya, atau sarung apa itu, SSA. Ane minta gitu. Ini kejadian nyata di Subang itu, ada karsian itu kiai, sarungnya lagi dipakai gitu kan. Ini santri nggak punya adab. Kata kiainya, katanya jangan yang ini, yang di rumah saja, yang di rumah masih baru. Nggak mau itu aja karena mungkin coraknya bagus. Dilepas, dipaksa. 2 kali kejadiannya seperti itu. Anaknya sama. Coba kalau mondok di saya, tak tempeleng tuh anak. Saya panggil bapaknya, ini didikan kamu. Kamu mau nitipkan di sini supaya saya didik bener, apa mau apa jadi sok-sokan jadi mafia? Bocah ingusan sudah diajarkan jadi mafia. Ternyata bapaknya begitu, karena sebelum saya datang itu bapaknya tuh ada. Kata kiai, ketika panitia ada yang telepon ke kiai, Sayyid sudah sampai ke Arhanud di Subang itu kan, dekat Arhanud kan. Itu bapaknya kabur langsung pamit, nggak berani ketemu saya. Makanya coba kalau ada Habib-Habib gitu tuh, temukan dengan saya, ya tuman, biar saya yang ngurus ini begituan. Saya sudah matur ke guru saya, bahwasannya saya ini suka tegas terhadap sadah-sadah yang bandel-bandel gitu. Oh nggak apa-apa, bagus katanya. Begitu. Kata Abah Lutfi juga begitu. Lama saya kata Abah Lutfi begitu, ya sudah. Wis wani bae, kapret kepret gitu. Ya. Itu saya itu urusannya. Makanya banyak mereka itu akhirnya memfitnah di belakang. Nggak berani tatap wajah langsung dengan saya gitu kan. Beraninya di belakang. Ya main bokong beraninya dari dulu. Itu banyak itu. Saksi-saksi yang sudah sepuh-sepuh yang berada di lingkungan-lingkungan Hadrami gitu, mereka beraninya bokongan belakangan. Kalau di depan memang keret kalau ada yang berani itu. Harus berani. Ya. Yang begitu-begitu cuma bawa nasab tapi malah mencoreng nama Rasulullah. Saya nggak rela, nggak ridho nama baik keluarga Rasulullah itu tercoleng oleh orang-orang seperti itu. Nggak apa-apa. Jenengan menasehati, menegakkan hukum, nggak apa-apa. Ini negara hukum. Jangan seenaknya. Negara ini bukan negara mbah moyang dia. Negara ini negara yang berdaulat. Oh, jangan sampai ada perbudakan model baru, memakai dalil, perbudakan pakai
perbudakan spiritual lah gitu istilahnya gitu kan. Pakai nasab modalnya pakai apa. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau. Dengan doktrin, di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Kami ini cucu Rasul. Maka siap kalian bela Habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk Habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal, ya, orang yang menyalahi syariat, orang-orang yang buruk akhlaknya, kemudian memperalat umat. Jangan mau diperalat. Itu banyak tersebar video-videonya ketika di atas panggung. Ini provokator ini suka minta dilindungi oleh umat. Cemen, jangan mau begitu. Masa sama orang cemen mau jenengan dijadikan alat? Siapa angkat senjata kalian, yang dibela supaya membela dia yang salah kaprah padahal. Kemudian umat nih dengan doktrin itu kemudian asal bela, yakin, jihad, syahid. Mati sangit tuh, kalau kamu mati juga mati sangit. Ya, jangan mau dibodohin, jangan mau kalian diperalat oleh orang-orang yang mengaku sepihak sebagai seorang keturunan Rasul. Kita juga nggak tahu itu kan. Dan akhlaknya buruk, pergerakannya juga buruk, memprovokasi dan lain sebagainya, akhlaknya buruk. Kemudian Anda mau menjadi tameng hidup gitu, mau diperalat. Itu namanya zombie. Kalau Anda mau, itu zombie. Jangan mau diperalat oleh orang-orang yang begundal seperti ini, ya, preman bersorban, preman jualan nasab. Jangan mau. Udah, mendingan jenengan kerja yang benar, ngaji yang benar aja, cari ulama-ulama yang benar aja, yang ngajarin ngaji yang benar, akhlak yang mulia gitu ya, yang jenengan bisa usaha yang benar. Itu gak usah ngikut-ngikutan dawir-dawir lah, ya. Awal dawir meres-meres itu, meres-meres ke kiai, ke ulama, ke masyarakat, ke umat. Jangan ikut-ikutan, nanti jenengan yang kualat. Jangan mau dijadikan alat, itu dosa besar, dosa kualat nanti jenengan. Ngikut-ngikut yang begitu justru kualat nantinya. Jangan mau dijadikan tameng hidup orang-orang yang seperti ini. Jangan. Rasulullah sayang kalian sebagai umat Rasulullah. Rasul itu sayang sekali kepada antum semua tuh. Sayang Rasulullah. Jangan mau dijadikan tameng hidup orang-orang yang seperti itu, yang buruk akhlaknya. Ya. Sudah ngaji aja yang benar, perbaiki pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, ya, kerja yang benar, usaha yang benar, yang begitu aja udah. Jangan mau diperalat oleh orang yang cuma modal nasab. Gak usah mau diperalat. Sudah, jenengan banyakin sedekah yang benar gitu kan, usaha yang benar, buka lapangan pekerjaan. Udah gak, jangan mau didawir-dawirin, jangan mau diiming-imingi dengan syafaat bodong, ya, jangan mau, ataupun diintimidasi dengan kualat gitu. Ini contoh ininya nih, yang namanya itu, korban. Ini korbannya, munsyid kita korban. Ternyata saya baru tahu, katanya setelah resepsi pernikahan ada yang datang, ya itu yang minta maksa gitu, harus ada 99 lembar uang ratusan ribu, seperti itulah contoh atau apalah gitu. Ternyata baru tahu saya. Kalau tahu waktu itu saya balik lagi itu, kan saya dari sana juga, saya hadir di pernikahan beliau ya kan. Ternyata setelah pernikahan, setelah resepsi katanya datangnya. Bisa coba kalau pas resepsi ada saya gitu kan, tak gampang bolak-balik sama saya, nggak berani mereka ketika ada saya. Paling setelahnya ini nggak ngomong, padahal melawan begitu, satu kata lawan, ya. Jangan mau diintimidasi seperti itu. Preman-preman walaupun sorbannya lebar, kadang ada salah satunya pura-pura seperti madzub. Itu pernah kejadian. Pernah datang juga ke rumah saya, kalau hampir saya tempeleng itu orang. Beneran, tanya Umi, ada Umi sampai meluk saya, hampir saya tempeleng itu orang. Yang satu pura-pura madzub. Itu gak usah pura-pura madzub loh, kata saya. Gue udah pernah ngerasain madzub, gak kayak lu, ingat duit.
Ya, saya pernah merasakan fana, tapi nggak kayak gitu, inget duit. Gitu. Enggak. Lawang saya makannya aja daun-daunan. Saya nggak makan nasinya 8 tahun. Saya makan ubi-ubian di pinggiran kali. Yang pinggiran kali yang nggak ada yang nanam, nggak berani punya orang. Ke hutan, ngejar kijang, menjangan tanpa senjata. Pernah seumur-umur saya makan daging kijang. Pernah. Ya. Di atas gunung, Kuningan. Itu. Jadi makanan tuh ya buah-buahan, nanti lihat monyet makan itu nggak mati, makan kijang itu. Daun-daunan, saya pernah hidup dalam kondisi yang makannya daun-daunan, ubi-ubian, buah-buahan hutan. Begitu loh. Jadi kalau orang bergaya madhub tapi masih kenal duit, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi ceramah dari Syed Saif Alwi, yang mana beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Wali Songo ya teman-teman. Masya Allah banget tadi katanya beliau memberikan penjelasan tentang awas doktrin atau namanya tuh ya jangan diiming-imingi tentang syafaat atau yang lainnya teman-teman, yang sekiranya itu misalnya kita suruh mengeluarkan uang ataupun yang lainnya teman-teman, dalam jumlah banyak ya, dengan iming-imingi syafaat ya teman-teman. Karena tadi kata Syed Saif Alwi, banyak sekali oknum yang mengaku Habib tetapi meminta sejumlah uang ya teman-teman. Itu sangat tidak benar ya teman-teman, janggal sekali teman-teman. Masa ada Habib keturunan Nabi seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya tetap waspada bapak-bapak ibu-ibu, jangan mau dipintai apapun ya. Dan tadi ada Kiai Haji Imaduddin yang mana diundang oleh wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang mana itu di Banten tentang hari santri ya teman-teman, tentang perjuangan warga Banten dalam merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke bapak-bapak ibu-ibu, itu dia video kali ini. Semoga sehat selalu, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin, dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.